wabarakatuh. Terlebih dahulu, perkenalkan saya Tutut Trisdo Putri, salah seorang guru dari SMK Pembangunan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga dari salah satu guru dari SMK Binakarya 1 Ronggok. Pada video kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai salah satu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Guru Belajar dan Berbagi. Sebelum kita nanti membicarakan salah satu seri dalam program tersebut, terlebih dahulu akan diberikan beberapa hal mengenai program yang telah diluncurkan oleh Kementerian dan Kebudayaan melalui Guru Belajar dan Berbagi. Semoga video ini dapat membangkitkan semangat Bapak Ibu guru semua, sehingga tujuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, salah satunya untuk meningkatkan kualitas siswa melalui program peningkatan guru dapat tercapai. Oke, pada abad ke-21 ini tantangan guru adalah yang dikutip dari pklk.gtk.kemendikbud.go.id. Tantangan guru pada abad 21 ada 7. Yang pertama adalah mengajar di masyarakat yang memiliki beragam budaya dengan kompetensi multibahasa, mengajar untuk mengkonstruksi makna atau konsep, mengajar untuk pembelajaran aktif, mengajar dan teknologi, mengajar dengan pandangan baru mengenai kemampuan, mengajar dan pilihan, dan yang terakhir adalah mengajar dan akuntabilitas. Bapak Ibu guru dapat melihat penjelasannya masing-masing tantangan tersebut di web pklk.gtk.kemendikbud.go.id. Sedangkan karakteristik guru pada abad ke-21 diantaranya adalah 1. Adaptif, dapat beradaptasi. Yang kedua adalah lifelong learner, belajar sepanjang hayat, menguasai teknologi, paham untuk berkolaborasi, terutama dengan rekan sejawat guru, baik itu yang sesuai dengan bidang keahliannya sama atau dengan guru dengan mata pelajaran yang lainnya, berpikir ke depan, dan yang terakhir adalah sebagai advokat. Dan kemampuan guru yang diharapkan pada abad ke-21, yang pertama adalah guru harus mampu memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreativitas siswa. Yang kedua, merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan asesmen era digital, menjadi model cara belajar dan bekerja di era digital, mendorong dan menjadi model tanggung jawab dan masyarakat digital, dan yang terakhir adalah guru berpartisipasi dalam pengembangan dan kepemimpinan profesional. Dari semua ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan program, yaitu program Guru Belajar dan Berbagi, yang di dalamnya ada 2 kategori. Yang pertama untuk belajar, dan yang kedua adalah untuk berbagi. Untuk yang guru belajar, guru nanti akan mendapatkan beberapa pelatihan yang bisa dipilih sendiri, dan untuk yang guru berbagi, nanti guru di seluruh Indonesia bisa berbagi baik pengetahuan keterampilan, baik itu materi, RPP, dan lain sebagainya. Nah, untuk siapa saja yang bisa menjadi peserta dalam program Guru Belajar Berbagi, yang pertama adalah semua guru dari tingkat pendidikan paling bawah sampai yang SMK. Yang kedua adalah kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga administrasi sekolah, dan yang paling penting adalah malah memiliki akun SIM PKB. Dan khusus untuk pembelajaran pendidikan inklusif, yaitu guru tidak terdaftar sebagai peserta BIMTEK daring pemenuhan GPK. Dari program yang sudah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, update per 12 Juni 2001,
bisa dilihat di tampilan. Menurut Kompas.id, jumlah guru di Indonesia sebanyak 2.920.672 dan dari sekian banyak guru tersebut 7,9% yang telah mengikuti program guru belajar dan berbagi untuk seri pandemi COVID. Mungkin hal ini bisa dimaklumi karena pada saat awal-awal pandemi COVID semua berfokus pada COVID yang wabah yang telah terjadi. Untuk yang program guru belajar berbagi seri asesmen kompetensi minimum itu 17,9% telah mengikutinya. Ini bisa dimaklumi karena pada saat tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan bahwa ujian nasional UN itu telah dihapuskan dan akan diganti dengan asesmen kompetensi minimum atau AKM, sehingga banyak sekali Bapak Ibu guru yang ikut pelatihan yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk seri pendidikan inklusif itu hanya 3,9%, dan yang terakhir untuk seri pendidikan keterampilan hidup itu hanya 0,48%. Jadi dari program yang dilancarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, belum semua guru yang ada di Indonesia mengikuti pelatihan tersebut, padahal pelatihan yang telah diluncurkan itu memiliki tujuan yang berbeda. Sebagai contoh, untuk seri pandemi COVID itu Bapak Ibu guru akan diberi pengetahuan tentang proses pembelajaran pada saat pandemi COVID, sehingga tidak lagi bergantung seperti pada saat pembelajaran tatap muka. Untuk pendidikan inklusif, nanti Bapak Ibu guru akan diberi pelatihan mengenai keberagaman siswa. Untuk pendidikan seri keterampilan hidup yang merupakan tujuan dari akhir pendidikan, yaitu membentuk karakter lulusan yang baik ataupun karakter siswa yang baik. Nah, pada video kali ini yaitu kita salah satu seri yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu seri pendidikan inklusif. Kenapa kok semua guru itu harus mengikuti pengibasan? Karena melihat dari statistik yang di atas, banyak sekali Bapak Ibu guru yang belum mengikuti pelatihan, sehingga Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti pelatihan diwajibkan untuk melakukan pengibasan agar nantinya semua Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia itu bisa mengikuti pelatihan. Nah, untuk seri pendidikan inklusif, programnya adalah untuk menjawab tantangan guru di sekolah reguler ataupun sekolah penyelenggara pendidikan inklusif agar mampu melayani keberagaman peserta didik di kelasnya. Yang kedua, program pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi guru dalam memahami keberagaman peserta didik serta meningkatkan kemampuan guru dalam mengadaptasi kurikulum sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Itu adalah tujuan dari seri pendidikan inklusif. Sedangkan tujuan yang paling khusus adalah meningkatkan pengetahuan guru terhadap konsep keberagaman peserta didik, konsep dasar pendidikan inklusif, dan sistem layanan pembelajaran bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Yang kedua, meningkatkan dan memberikan pengalaman langsung kepada guru untuk melakukan identifikasi, menyusun asesmen dan planning matrix, serta membuat program pembelajaran individual.
Dan yang terakhir adalah memberikan pengalaman kepada guru dalam mengikuti kegiatan BIMTEK dan pelatihan secara daring. Tahapan-tahapan yang harus dilalui guru dalam diklat seri pendidikan inklusif. Yang pertama adalah tahap 1, yaitu BIMTEK. Pesertanya yang tadi semua peserta bisa mengikuti. Yang kedua adalah pelatihan, berarti Bapak Ibu guru yang telah menyelesaikan BIMTEK pertama akan masuk ke tahap pelatihan. Yang tahap 3 adalah microlearning, dan yang terakhir adalah pengimbasan. Melalui 4 tahapan tersebut nanti akan mendapatkan, pertama adalah meningkatnya pengetahuan guru terhadap konsep keberagaman peserta didik, konsep dasar pendidikan inklusif, dan sistem layanan pembelajaran bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Yang kedua, meningkatnya pengalaman guru dalam melakukan identifikasi, penyusunan asesmen dan planning metrik, serta membuat program pembelajaran individual. Yang ketiga, memberikan pengalaman kepada guru dalam mengikuti kegiatan BIMTEK dan pelatihan secara daring. Yang terakhir adalah terdukungnya implementasi kebijakan Merdeka Belajar yang dicadangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itulah video untuk yang seri pendidikan inklusif ini. Apabila Bapak Ibu guru ingin mengikutinya, sudah banyak sekali video pengimbasan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru yang telah mengikuti pelatihan ataupun dari video-video yang ada di YouTube bagaimana cara untuk mengikuti pendidikan inklusif di program yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya hanya akan memberikan motivasi kepada Bapak Ibu guru bahwa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ataupun meningkatkan pendidikan secara umum di Indonesia, sebagai seorang guru kita harus tetap terus belajar. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.